Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Minggu ini kita bahas tentang pendidikan agama Islam dengan zaman. Suaranya hilang, Pak. Suara Pak dosen hilang atau saya yang nggak dengar? Iya, memang nggak terdengar, Ustaz. Terputus. Mungkin sinyal. Oh, ini masuk lagi boleh. Mau pakai dua. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi sih sempat dibuka jadi kebuang ini, tapi sekarang nggak akan saya buka. Oh, Masya Allah. Penyakitnya Zoom. Penyakitnya Zoom, nggak tahu kenapa. Ini ada ahli IT di sini kayaknya sih. Ustaz Arifin ini. Ustaz insinyur itu ya, insinyur siapa ya dia itu dari kayaknya. Insinyurnya Ustaz Fatfur. Ustaz Fatfur kalau nggak salah. Kita malah bicara IT ini, tapi nggak apa-apa. Tugas saya nanti kita kan diskusi sama beliau ya. Hari ini tuh bahasannya itu tentang PAI dan globalisasi lah kurang lebih begitu, tentang IoT, terus cloud computing, cognitive computing, kurang lebih terkait itulah. Jadi bagaimana pembelajaran di era kekinian ya, kita memasuki dunia global yang mana memiliki kekhususan tertentu. Ada istilah big data, apa keterkaitannya? Apakah kita perlu merubah metode? Yang jelas kalau isi nggak bisa dirubah ya, kalau isi itu nggak bisa dirubah. Cuman cara dan perubahan yang begitu cepat, ini bagaimana kita bisa mengontrolnya agar pendidikan agama Islam itu bisa sesuai dengan kekinian. Mungkin ya itu saja dari saya. Mungkin nanti dibahas, jangan-jangan ada namanya learning management system, LMS misalnya, apa itu cloud computing misalnya, apa itu IoT itu misalnya, terus apa itu cognitive computing misalnya, itu perlu dibahas dan apa relevansinya dengan pendidikan agama Islam ya, kekinian. Karena mungkin ke depan ini proses pembelajaran tidak hanya melulu luring ya, tapi mungkin ada yang daring atau mungkin yang blended learning. Nah, blended learning ini beberapa sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang elit ya, sekolah-sekolah yang unggulan itu sudah memiliki model-model. Nah, kita jangan sampai ketinggalan di pendidikan agama Islam gitu ya. Insya Allah Ustadz Surip nanti juga mungkin dibantu oleh Pak Fatur Rahman bagaimana ini bisa kita ini bisa seiring sejalan dengan zaman, sembari tentu melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang tentu memiliki kesesuaian dengan berbagai zaman. Itu saja mungkin dari saya, silakan dilanjutkan untuk diskusi. Nanti terakhir saya sebagaimana biasa minta waktu 30 menit. Silakan Ustadz Surip, Fadol. Ini baru 10 orang, 9 orang ya. Silakan Ustadz Surip. Anak bantu MC, Ustaz. Ya. Jangan materinya ya. beda. Materinya benar kan itu kan? Iya, tentang artificial intelligence. Itu betul. Ya itu bagian lah. Silakan. Baik. Karena bantu buka ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha.
Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Sri Muldrianto, MPD, selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran, yang senantiasa kami harapkan masukan-masukan ke ilmiahnya. Kemudian para yang kami hormati juga kawan-kawan seperjuangan di kelas pasca sarjana ini, para ustadz dan ustadzah yang membantu kami, dan kami harapkan bantuan-bantuannya, sokongannya untuk bisa mensukseskan pembelajaran kita di pasca ini. Tidak berpanjang kata, insya Allah pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan tentang pembelajaran PAI yang kaitannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan yang itu berawal dari komputer, ya, kemudian bisa masuk ke sendi-sendi kehidupan, ya, bukan hanya di komputer, tapi bisa dimanfaatkan juga ke sendi-sendi seperti pendidikan, di pabrik dan lain sebagainya. Dan kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Surip, ya, dan nanti insya Allah ada kesempatan untuk ada sesi tanya jawab, dan usah sungkan-sungkan karena beliau adalah saudagarnya, saudagar pertanyaan, dan ada jawabannya insya Allah. Nah, di situ kita bisa mengembangkan diskusi sehingga banyak manfaat dan faedah yang bisa kita ambil insya Allah. Nah, baik, tidak berpanjang kata, Ana bantu share screen sekaligus nanti yang disampaikan Ustadz Surip kepada beliau, kami persilahkan. Silakan Ustadz Surip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kita Bapak dosen Sri Muldrianto, MPD, selaku pengampu dan pembimbing. Semoga ilmu beliau bermanfaat sangat banyak untuk kita semua. Dan juga Ustadz Arifin sebagai host dan juga para asatiz dan ustazah yang kami hormati, yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, dan juga masukan-masukannya sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah dari pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dan manfaat yang sangat banyak, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2, saya bersama Ustadz Arifin di sini ingin menyampaikan tentang pembelajaran PAI berbasis artificial intelligence. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada poin abstrak terlebih dahulu, atau pendahuluan, poin pendahuluan. Pemilihan tema
pembelajaran PAI berbasis artificial intelligence dengan fun learning, gamification, pedagogical intelligence, dan computation thinking bermula dari arus globalisasi yang sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia, disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, dan robotik. Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran di sekolah pun dituntut untuk berubah, termasuk dalam menghasilkan guru berkualitas pedagogical intelligence, guru berkualitas bagi generasi masa depan. Mengingat posisi pendidik yang sangat signifikan sebagai fasilitator dan pembimbing sumber ilmu, maka dari sini sesungguhnya pendidik memiliki tugas yang lebih berat, tidak hanya memegang fungsi transfer pengetahuan, akan tetapi pendidik juga harus mampu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan dirinya, disertai dengan bimbingan yang intensif. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk lebih kreatif, selektif, dan proaktif dalam mengakomodir kebutuhan siswa. Guru juga lebih peka terhadap karakteristik maupun psikis siswa. Guru bukan hanya dituntut untuk bisa menguasai teknik pengolahan kelas, keterampilan mengajar, memanfaatkan sumber belajar, penguasaan emosional siswa, penguasaan kondisi kelas, dan sebagainya. Dalam pengabdian masyarakat ini akan dimantapkan penerapan metode pengajaran yang lebih bervariasi dan terkini, up to date, sehingga bisa menjadi bahan referensi kepada guru PAI. Ya, silakan mohon bantuannya dilanjutkan. Ya, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian artificial intelligence, aplikasi artificial intelligence dalam pembelajaran, dan kesimpulan. Baik, lanjut. Pengertian artificial intelligence atau disingkat dengan AI, AI ya, adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku kecerdasan dalam bentuk komputer. Ya, studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik. Itu cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomatisasi perilaku yang cerdas. Artificial intelligence adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Atau saya menambahkan sedikit, secara sederhana gitu. Apa sih artificial intelligence itu secara sederhananya? Secara sederhananya adalah proses simulasi kecerdasan manusia di sebuah mesin yang sudah diprogramkan melalui sistem komputer. Nah, itu dia proses simulasi kecerdasan manusia di sebuah mesin yang sudah diprogramkan melalui sistem komputer. Ya, yaitu menurut Winston dan Prendergast bertujuan untuk AI ini, artificial intelligence ini, membuat mesin menjadi lebih pintar. Smart machine, memahami apa itu kecerdasan. Kemudian membuat mesin lebih berguna. Nah, itu secara umum artificial intelligence dikemukakan oleh Winston dan Prendergast. Ya. Seperti itu. Ya, Ustaz, lanjut ke slide berikutnya. Ya,
Mohon bantuannya digeser. Sudah Ustaz, sejarah ini masuk sejarah. Oh, sejarah ya. Baik, untuk sejarah ya, tentang sejarah artificial intelligence, yaitu bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1400-an. MC Mullah dan Fitch pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Sumbangan terbesar di bidang AI, artificial intelligence, diawali dengan paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab, dapatkah komputer berpikir? Apakah komputer bisa berpikir? Dengan menciptakan mesin Turing. Pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program artificial intelligence pertama. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology menyelenggarakan konferensi untuk para ahli komputer. Pada tahun 1960 hingga 1970 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia. Pada tahun 1980 berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas. Ya, lanjut, Zat. Aplikasi, sebetulnya penerapan ya. Kalau aplikasi itu alatnya. Ya, saya di sini ada 7 yang saya catat. Di sini ada 7 bentuk aplikasi artificial intelligence. Ya, ada Gmail, ada Google Translate, ada Maps dan sebagainya. Kalau ini aplikasi ini maksudnya penerapan artificial intelligence dalam pembelajaran. Yang pertama fun learning. Kan masalahnya anak sekarang ini bosan gitu kalau belajar di kelas. Apalagi cuman hanya catat, menulis, menyimak, duduk, buka buku, bosan. Maka perlu ada terobosan metode pembelajaran dengan namanya istilah fun learning supaya efektif ya, pembelajarannya supaya efektif. Efektif itu kan dalam catatan saya keefektifan PAI itu ada 4 hal: ketuntasan klasikal, aktivitas siswa, kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan respons siswa. Kalau guru ngajar nggak menyenangkan, apalagi gurunya galak, ya nggak efektif. Nah itu udah nggak berlaku lagi untuk anak-anak zaman now, beda. Anak-anak zaman milenial dengan anak zaman dulu beda. Pembelajaran fun learning dikembangkan oleh Bobby De Porter dengan memberikan sugesti positif. Bobby De Porter menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan, fun learning adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bukan sekedar hanya sudah ngajar dan sudah selesai belajar. Nah, apakah KBM-nya efektif? Menerapkan kurikulum menyampaikan materi memudahkan proses belajar yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik mengalami perbaikan. Ya, lanjut. Ustaz. Afwan. Aplikasi penerapan dalam pembelajaran yaitu gamification, main game. Wah ini seru ini. Anak sekarang suka main game. Nah sekarang bagaimana caranya supaya penerapan pembelajaran PAI ini dengan main game, permainan. Gitu. Gagasan gamification atau gamifikasi sebenarnya telah ada sejak tahun 1896. Sekitar tahun 2002 muncul istilah serious game. Nah, ada namanya game serius. Ada game santai, ada game serius.
Dari sinilah kemudian dunia game terus berkembang hingga bisa menjadi jembatan antara pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan kebijakan publik. Momen inilah yang kemudian menjadi awal mula lahirnya gamification. Masa depan gamification makin bersinar setelah lahirnya kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masa depan gamification, Artificial Intelligence, VR, dan AR akan semakin diperhitungkan. Ya, Ustaz. Lanjut. Aplikasi AI, Artificial Intelligence dalam pembelajaran. Pedagogical Intelligence, pedagogik. Profesor Dr. J. Huxley yang dikutip oleh Sadullah mengatakan pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Gimana caranya? Dengan alat bantu media, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Lanjut. Computation thinking. Computational thinking adalah konsep berpikir secara komputasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Berpikir komputasi adalah suatu konsep proses berpikir yang melibatkan suatu perumusan masalah dalam menemukan solusinya. Metode pembelajaran CT membentuk siswa menjadi kreatif dan inovatif serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Metode pembelajaran menjadi lebih praktis dan menyenangkan bagi siswa. Harapan dan tujuan penerapan pendekatan computation thinking adalah untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir secara mandiri, kritis, dan kreatif para siswa, ya, serta memberikan fondasi untuk menyiapkan generasi penerus yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0. Lanjut, Ustaz. Afwan. Kesimpulan. Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Sekolah dituntut untuk berubah, termasuk dalam menghasilkan guru berkualitas bagi generasi masa depan. Implementasi artificial intelligence di dunia pendidikan adalah sebuah sistem membantu proses belajar mengajar. Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis dan butuh update hal-hal yang baru secara terus-menerus. Masa depan gamification, artificial intelligence, VR, dan AR akan semakin diperhitungkan. Demikian kami kelompok 2, ini saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon masukannya dan tambahannya dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kami sampaikan yang telah menyampaikan paparan pembelajaran PAI terkait dengan AI, ya, Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan. Selanjutnya kami persilahkan kepada para asatidzah untuk menambahkan ajang diskusi, menambah menyempurnakan, ya, karena tentu saja apa yang dibuat dengan keterbatasan kemampuan dan juga keterbatasan waktu kurang sempurna, kurang afdol kalau misalnya tidak ada tambahan-tambahan yang dahsyat dari para asatidzah dan ustadzat sekalian. Ya, waktu dan kesempatan kami persilakan pada ustadz dan ustadzah. Silakan. Mohon izin Ustadz Arifin, Ustadz oh ya, Ustadz Ainum, Dr. Sri Multianto. Silakan, kaitan dengan yang tadi disebutkan, ada fun learning, gamification dan sebagainya, itu bagi kami, terutama bagi saya, ini adalah hal yang baru, ya. Mungkin akan lebih mudah kami menangkap, kemudian bisa
mengaplikasikan dalam PBM yang ada, jika sekiranya mungkin disebutkan semacam contoh apa ya Ustadz Surif atau Ustadz Arifin? Contoh-contoh seperti fun learning seperti apa, terus yang gamification apa, dan sebagainya itu. Sekiranya bisa memberikan contoh-contohnya. Dan berharap nanti, kalau saya berharap bisa mendapatkan penjelasan dari makalah ini supaya memudahkan saya terutama untuk memahami lebih lanjut, karena ini metode pembelajaran yang sangat bagus kayaknya, bagaimana supaya anak merasa asik, senang dengan belajar dia di sekolah yang seperti tadi disebutkan Ustaz Surip, anak milenial ya, zaman now ini mungkin lebih bosan ya, apalagi di masa pandemi mereka lebih banyak asik dengan mainan HP, ya, game. Ya. Nah, ketika di sekolah kemudian diinfokan, kita mau main game, wah terbayangnya mungkin ya game-game yang Mobile Legends atau apa, padahal ada game-game tersendiri. Nah, ini yang minta contoh real yang bisa dipraktekkan. Ini semuanya kan praktisi di sini. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Ustaz Ainun atas pertanyaannya. Dan ini Ustaz Ainun bertanya tentang contoh-contoh ya, contoh-contoh aplikasi yang ada terkait dengan artificial intelligence. Ya, mungkin dimulai Ustaz Surip, mungkin nanti Ana bantu menambahkan ya sebagai host. Silakan Ustaz Surip. Ya baik. Yang pertama adalah fun learning. Yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan itu diantaranya metode mengajar, yaitu ada menggunakan alat bantu, ya, dengan menggunakan alat bantu. Contohnya menggunakan alat bantu seperti misalnya media pembelajaran itu dengan komputer, atau yang kedua misalnya presentasi materi dengan laptop InFocus gitu. Kemudian adapun dalam bentuk pembelajaran itu dengan smartphone. Jadi menggunakan media handphone atau yang besar itu apa namanya? Smartphone, ada yang besar. Ya begitu, yang handphone. Tablet ya. Tablet. Itu masing-masing siswa diberikan tablet. Di situ ada petunjuk pelajaran. Misalnya pelajaran Quran. Ya, nanti bisa buka ayat, buka melalui smartphone. Tapi memang ini mahal sekali nih, sekolah yang IT begini, Masya Allah. Ya, tapi ya itu tantangan. Jadi dia belajar melalui smartphone, melalui handphone. Gitu. Jadi materi-materi itu sudah diprogramkan di tablet tersebut. Gitu. Ada soal, ada jawaban, ada LKS. Nah itu, jadi mereka melihat semua itu di situ. Ada visualisasi di handphone tersebut. Nah ini fun learning, belajar yang menyenangkan. Karena tampilan-tampilan yang di tablet tersebut untuk menampilkan materi pembelajaran itu mereka suka karena dunianya dengan gadget dan sebagainya. Terus gamification, game dengan permainan game. Nah ini kalau disebut game tadi, ayo kita main game, wah langsung responnya positif gitu. Nah itu berarti sudah bagus, guru sudah bisa merangsang minat belajar itu dengan membuka game. Nah kalau tema kita kan tentang kecerdasan buatan, yaitu pembelajaran materi Quran, hadis, fikih itu dibuat game gitu. Ada soal, misalnya soal kuis, pertanyaan apa pembatal wudhu gitu dan sebagainya. Itu dibuat
juga sama di smartphone atau di komputer dan sebagainya. Itu diantara contohnya LKS, jadi dimasukkan dalam pemrograman komputer atau di handphone atau smartphone dan sebagainya. Kemudian computation thinking, konsep berpikir secara komputasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah ini supaya siswa berpikir kreatif dan inovatif. Ya ini juga intinya kan judulnya udah jelas, computational thinking, itu dengan komputer. Jadi mereka guru ngasih soal, sebutkan dalil pembatal wudhu. Nah mereka dengan modal komputer bisa searching maktabah samilah. Jadi dengan mengetik kalimat yang mereka tuju langsung dapat. Nawaqidul wudu, langsung searching di maktabah samilah. Itu keluar semua itu. Banyak dalil-dalil. Dengan mudah, dengan hitungan detik mereka dapat dalilnya. Ya, Quran, hadis dan sebagainya. Juga definisinya. Nah itu, jadi dengan komputer, pembelajaran dengan komputer, media, ini semua adalah media pembelajaran. Adapun pedagogical intelligence, berarti di sini gurunya harus cerdas. Artinya cerdas dalam menggunakan media, gitu. Kalau tidak cerdas menggunakan media, udah tertinggal, gitu. Minat belajar nggak semangat, anak-anak. Misalnya kayak masalah menghafal Tuhfatul Atfal. Sehingga KKM-nya turun gitu. Hasil belajarnya banyak nilai yang jelek. Gimana caranya supaya siswa hafal Tuhfatul Atfal gitu. Ini kalau pakai komputer semangat itu luar biasa itu. Pakai smartphone itu mereka sambil lihat tayangannya itu diulang-ulang terus itu. Berapa bait itu lebih cepat dibandingkan dengan guru mencontohkan atau apa gitu, itu lebih cepat. Misalnya contoh kalau saya menerapkan misalnya kaset murotal. Jadi santri sebelum menghafal misalnya surat An-Naba. Sebelum menghafal An-Naba dia diputar dulu murotal An-Naba gitu. Kan ada yang pola belajarnya dengan simai, mendengar atau dia dengan mendengar gitu. Jadi dia mendengar dulu, tapi bukan suara ustadz, dia mendengar suara murotal gitu. Murotal berulang-ulang, lalu dia ngikutin. Nah itu cepat. Ada juga yang enggak seperti itu. Tapi ini kan menggunakan media ya. Ada yang pola belajar siswa macam-macam, beda-beda. Jadi intinya, kesimpulannya pertanyaan Ustadz Ainun itu, yaitu siswa itu belajar dan guru mengajar, kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media yang sudah diprogram, lalu diisi materi-materi pembelajaran. Demikian. Mohon tambahannya Ustadz Arifin. Terima kasih Ustadz Surip. Masalah sempat nyinggung Tuhfatul Atfal juga. Ya, sebagai contoh misalnya Ustadz Ainun coba cek di grup. Ini salah satu bentuk aplikasi penerapan ya. Aplikasi sama dengan penerapan AI ya. Kita manfaatkan website. Coba cek di grup Pasca. Di situ Anda sudah share link ya. Coba diklik joinmyquiz.com, diklik. Itu udah masuk. Ya mungkin siapa aja boleh gabung. Nanti akan merasakan bagaimana sekarang perkembangan sebuah teknologi ya, artificial intelligence bisa digunakan menjadi pembelajaran PAI. Ya. Coba mungkin minimal ada 5 orang atau 3 orang bisa kita mulai. Gamenya ini masih belum ada yang masuk ini. Masih keluar Ustadz. Masih keluar. Belum masuk dari tadi. Oh, udah dicoba ya. Udah ya. Diklik masuk, mungkin bisa masuk pakai akun Google atau bisa ya pakai masuk akun Google sendiri ya. Gitu. Ini belum ada satupun yang masuk. Biasanya Anda biasa pakai ini ke santri ya.
juga ke teman-teman ya ketika rehat, ketika menjelang liburan, biar ada keakraban di antara teman-teman guru-guru itu ya biasanya pakai ini gitu. Kita pakai kuis-kuis yang ringan-ringan ya, atau mungkin tentang pengetahuan agama ya yang ringan-ringan, tapi di sini ada fun learning juga ya. Ada belajarnya yang menyenangkan, bisa dimanfaatkan juga di situ. Ini salah satunya dengan kuis ya, dengan kuis ini. Nah, nanti ada semacam ya bisa pakai aplikasi kuis juga Ustadz Muslimin ya, bisa Ustadz Muslim bisa masuk lewat situ ya. Nah dari situ nanti karena mungkin tidak ada yang masuk ini ya, jadi Ada ini Ustaz, tapi harus daftar dulu ya. Bisa daftar pakai join login pakai akun antum, akun Google ya, akun Google. Ya, biasanya kalau ada 5 orang atau berapa orang itu nanti ada semacam kompetisi gitu ya, kejar-kejaran gitu. Nah, jadi menyenangkan sekali. Jadi di website dengan teknologi yang ada ini sudah langsung bisa menampilkan hal-hal yang dan ini salah satu contoh ya, Quizizz ini salah satu. Ada juga aplikasi yang semacam dengan ini, bentuknya lain ya, bentuknya tampilan dengan tampilan yang berbeda ya, semacam ada berlomba naik gunung misalnya. Nah ini sangat menyenangkan bagi santri, bahkan guru-gurunya pun senang banget. Nah dengan begitu dia banyak manfaat yang bisa diambil dari sini. Ini bisa juga buat ngajar ya. Dan aplikasi Quizizz ini juga bisa buat mengajar. Ada lagi aplikasi, bentar, udah kemarin coba juga LPI. Kirim aja di grup Ustaz. Ini bisa manfaatkan website ya, website pelatihan. Kemarin ada tawaran pelatihan bayar 20-30 ribu. Padahal itu kalau kita bisa pelajari sendiri ya, itu sangat mudah. Tapi ini Quizizz ya. Quizizz juga ini mirip dengan Quizizz ya. Quizizz Anda tulisnya. Ya, contoh-contohnya. Di Quizizz juga sama. Kalau ini semacam ada lomba juga seperti gambar naik ke puncak gunung, yang salah jawabannya turun lagi, kayak seperti ular tangga seperti itu. Nah, ya ini cuma Ustadz Ferry aja yang masuk ini. Ustadz Ferry, atau mungkin Ana bantu share screen ini ya, tampilannya. Ustadz Ferry aja yang masuk ini. Nah, di sini Ustadz Ferry cuma masuk sendirian ya. Belum ada yang lain, mungkin Anda coba masuk sendiri, masuk lagi pakai HP ya, sebagai contoh aja ya. Gimana Ustaz Muslimin? Ustaz Muslim tahu FF boleh. Oh FF Tampilannya kok beda ya Ustaz? Ya bagus, lanjut Ustaz. 744939 join game aja saat masukin angkanya itu kalau mau. Waduh ya, lanjutkan dengan Google. Nah Ustadz Ferry, Ustadz Fitra masuk, Ustadz Fitra. Nah ini bentar lagi Abah Jawi ikut bergabung. Nah ini, kita mulai aja ya. Mungkin yang lain bisa melihat ya. Ada Ustadz Ainun, Masya Allah. Kita mulai ya. Nih, baru masuk. Nah masuk. Ya kita mulai ya, biar langsung boleh Ustaz. Muncul pertanyaan. Pertanyaan sebenarnya ringan-ringan saja. Ya kita mulai klik. Kalau ada musiknya di habiskan aja ya. Kadang ada musik ini. Abaikan musik lah. Ya. Ya silakan. Ada muncul pertanyaan masing-masing. Kalimah fiil.
Nah, kalau ada yang bisa ikut muncul bisa langsung join ya. Wah, anak bikin soal tapi lupa. Bener. Ini lanjut gimana kalau sudah selesai? Nanti nunggu yang lain. Oh, antum udah Oh, nunggu selesai. yang lain. Nunggu ditutup dari sini. Ya. Alhamdulillah. Ada berapa pertanyaan lupa anak nih. Terhenti menunggu ya? Masih terus Sat, ada berapa pertanyaan? 20 Sat, 20 pertanyaan ini ternyata. Wah, anak salah ngambil biasanya. Dikit aja mestinya. Salah pilih. Ini kok nggak bisa lanjut kenapa ya, Dad? Bisa. Antum Ada di-refresh. keterangan kamu telah membuka power up pertama kamu. Iya, dilanjut lagi Sat, diklik yang tanda Mana yang panah. diklik? Ya, tanda panah. Klik lagi. Yang tanda panah nggak ada. Nggak ada. Power up. Nah, ini bisa muncul power up. Oh gitu. Ada Sat. Sudah lanjut nih. Nah, keren Ustaz Fitra pertama tuh. Oh, Ustaz Muhaimin. Ngejar. Ustaz Muhaimin langsung naik. Gak bisa masuk kan, lupa passwordnya. Gmailnya. 744939. Enggak, itu password ininya, ini Gmailnya saya. Oh, password Gmail. Atau bisa Gmailnya aja lupa. install aplikasi lewat Play Store ya. Play Store. Quizzes juga sudah. Oh, ada. Iya, Outlet. Ya. Wih, ketiga. Ya. Ini nggak ada dosennya ya, Tad? Ada. Ada Bu, saya hadir Bu. Nah, dosen ikut main Ada. ini. Saya kasih Oh, iya, waktu 30 menit. Oh iya, Tad. Iya, iya. Apaan, Tad? Ya, Pak ini dokter menjawab langsung kaget Bu Lili. Wih, pertama. Gak lihat-lihat, langsung Kirain fokus lagi ke game ini. main-main. Ya, habis. ya 20 pertanyaan. Bagaimana perasaannya, menyenangkan nggak ini? Lihatnya aja senang. Kayaknya nggak mau berhenti, Ustaz. Yang Nanti Pantesan anak-anak main
Legend nggak mau berhenti ya? Iya. Kita aja yang tua ketagihan. Lagi anak-anak. Ya ini juga bisa. Kalau rame bisa kejar-kejaran, insya Allah gitu. Siapa juara awal. Gitu. Nah dari sini juga bisa ketahuan ya. Yang paling banyak pertanyaan, yang paling banyak salah misalnya. Ini buat sekaligus buat evaluasi ya. Ini nomor 17 paling banyak salah nih. Apa sih? Nama surat juz 30 bermakna waktu kecuali. Ya. Nah ini banyak salah. Nah saya buat dievaluasi nanti. Ya, evaluasi pembelajaran. Ya, ini membantu, ini juga membantu, ada salah buat ngajar juga bisa. Presentasi juga bisa di sini. 1.000. Ya. Ya ini sudah berhenti atau belum selesai nih? Kayaknya nggak mau berhenti nih. Sampai Anda salah, harusnya ada 10 pertanyaan aja, ini 20 pertanyaan ternyata. Tadi ada banyak kuis, banyak pilihan kuis, sudah berapa kali Anda gunakan, manfaatkan. Ini juara 2 dapat apa nih, Zat? Dapat sukron. Main Avan. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama, Ustaz. Ini juga bisa kita ketahui pembelajaran kita itu sudah memenuhi sukses itu mungkin 75% ke atas berarti sudah sukses. Ya, sudah KKM berapa orang gitu ya. Pastinya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa juga bisa digunakan untuk ini. Jadi banyak sekali aplikasi yang ada ya yang terkait dengan artificial intelligence ya. Yang bisa kita manfaatkan ya untuk mengajar di PAI. Ya, gimana Ustaz Muslim? Gimana kok suaranya? Kalau setting cepat waktunya bisa nggak tuh? Bisa, untuk ketika buat soal ya, misalnya hanya 10 detik waktu mikir gitu. Kalau misalnya matematika bisa sampai 5 menit, bisa diatur misalnya. Oh gitu, siap. Atau kita ketika buat soal itu gambar, dalam bentuk gambar. Ini gambar apa? Ka'bah, bagian Ka'bah apa? Pintu mana yang namanya Hijri Ismail, ya. Nomor berapa? Nah, ditunjukkan. Bisa. Bahasa Arab pun bisa masuk. Bisa di ini juga nih salah satu contohnya ya. Nah, ini kok berhenti apa sudah pada berhenti atau belum ini kok? Enggak lanjut ya. Ada historinya nggak, Rizat? Misalnya kita mau lihat-lihat hasil yang lama-lama Ada. gitu. Bisa ada. Ya? Nah, warna tujuannya. Ini anak akhiri aja ya. Anak akhiri. Nah, begitu akhiri. Nah. Akan Ada muncul kafaratul majlisnya berarti. Juara 1 Ustaz Muhammad, Ustaz Ayas Ghifari. Nah, akan muncul juga. Nah, ini muncul. Nah, ketepatan kelas 80%. Split ya, nomor 17. Nah, kemudian pertanyaan paling panjang mikirnya nih ada berapa detik? 24 detik ternyata. Ya, menjawab rata-rata butuh waktu 24 detik. Nah, fakta menarik satu pertanyaan yang mempunyai ketepatan kurang dari 40% waktunya menginvestigasi. Nah ini ringkasannya nih. Ini ringkasannya. Siapa Ustadz Ainun ada kesalahan di pertanyaan kelima. Ya, nomor urut surat Al-Ikhlas. Mikirnya 10 detik. Ya emang agak lama. Ini siapa saat lagi ya yang melakukan kesalahan apa Jawi atau ini Ferry Vendar, Ustaz Muslim ya. Ada kesalahan di sini ya. Ini untuk mengetahui ya, untuk mengetahui di mana letak kesalahan anak-anaknya. Kalau tadi kan sudah secara umum, tadi secara umum 80% bagus. Tapi kalau per
Satuannya berapa? Di email ke orang tua misalnya. Nah, ini ada. Bisa buat di email ke orang tua. Ya, hasilnya ya. Mungkin nanti para siswa itu kan masuk dengan email ya, masuk dengan email mereka atau pakai email orang tua. Nanti kita kirim ini hasil tesnya, hasil ujiannya. Tapi ujian Itu yang nomor menyenangkan. passwordnya ganti-ganti nggak Ustadz Arifin? Yang 7449. Oh itu ganti-ganti. Nanti setiap kali kita Taunya dari aktifkan mana tuh? muncul sendiri. Contoh ya misalnya ya, main lagi, ntar. Muncul sendiri kayak kita bikin link Zoom, Ustaz. Ya, ini bisa diunduh juga hasilnya. Ini diunduh nanti dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel muncul. Ini UASnya kayak gini aja asik ya. Iya, enggak mikir lama ya. Ini pengen ujian yang kuis yang cepat nih, cepat. Ya. Tapi mengasihkan ya. Nah, kita tutup ya. Atau memainkan lagi. Saya kayak gini saatnya, Masya Allah nih. Nah, ini semuanya benar juz Al-Quran kita ada 40 pemain yang salah ya, 30%. Kayaknya soalnya pernah Hana buat buat kuis yang lain. Ya. Ini kalau mau masuk lagi pakai nomor password yang tadi atau lagi baru? Password antum yang email antum sendiri itu tidak ganti-ganti ya. Kalau kode game itu berubah-ubah ya. Nah, contoh misalnya ini anak punya kuis, ada banyak kuis mudik Ramadan dan hadis, kemudian ada juga tentang riba ya, tentang hadisnya. Anda pernah ngajar ajar hadis, kemudian pakai kuis ini untuk selang-seling ya, untuk selingan siswa. Kuis faraidnya, pernah ngajar faraid. Kemudian juga spesial lebaran ini buat teman-teman sama guru, bikin have fun aja. Kemudian Ramadan juga sama guru, pegawai Andalus ya. Nahwu, sorof dan sebagainya, ini kuis yang pernah Anda bikin ya. Jadi kalau mau kita buat kuisnya, contoh misalnya kita mau yang yang agak mudah aja, yang mudah aja. Jadi mudik lebaran ya misalnya, mudik Ramadan kemarin karena 2 tahun tidak pulang, bikin kuis biar senang lah. Mulai kuis ya. Ini contoh pertanyaan. Kita bikin pertanyaan juga di sini saat ya, bikin pertanyaan bisa di sini. Ya, kemudian setelah pertanyaan sudah ada dengan jawabannya, ya, kemudian kita klik mau klasik atau kecepatan gue, tapi biasanya klasik, ya, klik klasik. Nah, kita atur di sini. Nah, kalau name factory artinya nama yang muncul itu dari aplikasi sendiri. Kita tidak bisa bikin nama sendiri. Kalau tadi kita ngisi sendiri, apa Jawi, Ainun Collection atau apa tadi ya. Nah, kemudian power ups tadi bisa menaikkan angka, menaikkan nilai yang punya salah bisa dikoreksi. Ya, tunjukkan papan peringkat bisa naik turun tadi yang muncul papan peringkat. Pertanyaan bisa diacak, jadi nanti tidak contek-contekan ya. Pilihan jawaban juga diacak biar tidak ada contek-contekan untuk menghindari contek-contekan. Ya, ini pertanyaan penebusan, kalau ada yang salah bisa jawab lagi, muncul lagi pertanyaan yang tadi jawab salah akan muncul lagi. Nah, tinggal lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, nah muncul gini. Nah, ini kodenya berubah saat Ainun. Nih, kodenya berubah. Kode game. Nah. Tapi Anda masuk lagi kok nggak bisa ya Saat dengan nomor yang tadi? Karena udah ditutup. Nah, karena udah ditutup, jadi harus tergantung operator di sini. Kalau udah ditutup selesai ya sudah berakhir gitu. Ya. Kalau yang masih bisa ada, jadi operator siapa saja itu? Guru, hanya 1 orang. Ya, guru. Nah, hanya 1 orang saya guru, 1 orang guru. Nah, kalau mau masuk lagi ini, join my quiz lagi, kodenya masukkan ini, nanti akan muncul kuis yang lain lagi tadi, kuis tentang mudik. Seperti itu. Nah, akhirnya. Nah, di sini buat kuis ya, bikin kuis, misalnya ada pertanyaan tentang apa, ya. Karena macam-macam ya. Sudah banyak sekali para guru, mungkin orang yang memanfaatkan ini, ya, banyak sekali. Ya. Banyak.
Temanya banyak sekali sudah dan banyak sudah memanfaatkan. Nah, ini contohnya ada MIPA dan sebagainya. Ini banyak sekali sudah memanfaatkan itu. Nah, ini contoh AI ya, kecerdasan buatan ya, bisa diaplikasikan di website. Nah, di dunia pendidikan juga kita gunakan tadi contohnya soal pertanyaan tentang Al-Quran ya, PAI tadi. Ya, itu saja. Salah satu contohnya. Nah, baik. Ya, pertanyaan saat ini jawabannya panjang. Masya Allah. Ini salah satu contoh yang nyata, Ustaz. Jadi buat hiburan juga nih. Refreshing. Ya Allah. Baik, mungkin ada lagi yang pertanyaan tentang apa yang disampaikan Ustaz Surip tadi. Ini udah jam 2 nih. Nyambung, Ustaz. Apakah ada batasan usia atau umur ya untuk penggunaan metode ini? Karena kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau tingkat dasar, kalau menengah mungkin mendingan ya. Tapi kalau kita tingkat dasar gimana? Ada. Asal dia bisa menggunakan atau penggunaannya diawasi oleh orang tua misalnya. Ya, penggunaan gadget itu diawasi oleh orang tua atau pakai komputer lab itu kan akan lebih mudah pengawasan daripada anak itu dibekali HP misalnya. Mungkin agak sulitan pengawasannya. Nah, kita kekhawatirannya kan ke sana. Kalau anak-anak diberikan kekuasaan untuk bisa menggunakan gadget itu ya. Tapi untuk penggunaan menggunakan aplikasi semacam ini selalu mulai dari kelas 1, mulai dari kelas 1 sampai bahkan yang sudah kerja pun seperti kita itu bisa dimanfaatkan. Banyak sekali ide-ide yang muncul nanti ya. Bisa dimanfaatkan. Ya. Atau nanti ini contoh misalnya. Yang aplikatif dan non gadget gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kalau yang non gadget tanpa alat smartphone misalnya. Ini namanya artificial ya. Ya, artificial intelligence itu kan tadi terkait dengan komputer masalahnya. Ya. Iya. Jadi ya semua pasti terkait dengan smartphone ya, terkait dengan alat pintar ya, baik itu komputer ataupun HP ya, smartphone ya. Pasti terkait dengan itu karena kita tidak bisa mengaplikasikan AI di benda-benda kayu kayaknya kita kesulitan, tidak bisa karena kan harus ada olah data ya, harus ada olah data. Nah, kayu atau sesuatu yang manual itu tidak bisa mengolah data, itu harus sesuatu yang bisa berpikir rumit ya, semacam komputer itu ya. Memang harus pakai alat, harus pakai alat komputer, ya, komputer atau ya smartphone, ya, yang bisa mengolah juga. Gitu. Bahkan sekarang ada ini bukan AI sebenarnya, semacam ada website Brandly. Brandly itu orang ini memanfaatkan orang lain, ya, memanfaatkan pengetahuan orang lain. Misalnya bertanya tentang di sekolah punya PR ini. Dia diupload di Brandly. Nanti orang lain akan membantu menjawab. Ya, bukan mungkin orang guru atau siapa, dia akan bantu menjawab. Nah, di website itu akan membantu memunculkan kira-kira yang mana yang dicari. Kesukaan atau orang yang biasa mencari apa, dia akan muncul. Nah, kadang itu di Google itu muncul saya sedang beruntung. Nah, itu biasanya akan diarahkan ke sesuatu yang sedang kita cari-cari. Nah, kita sudah masukkan keyword misalnya mesin pencari, kita sedang misalnya lagi mencari misalnya mobil hijat, kita cari hijat misalnya, mobil cari hijat. Nanti tiba-tiba muncul iklan hijat karena itu data kita itu sudah diambil ya, semacam big data oleh pihak Google ya, oleh pihak yang memanfaatkan teknologi AI itu, sehingga ketika kita buka website, nah akan muncul iklan itu. Nah, ini kamu lagi nyari ini kan gitu. Ya. Nah, Brandly itu juga sama. Jadi ketika kita buka lagi nyari pertanyaan tentang apa, ya, akan dimunculkan, akan cepat orang yang mungkin siswa lagi ada PR, dia akan cepat mendapatkan jawaban di situs Brandly itu. Ya, dengan manfaatkan teknologi AI.
Ya, di lain sisi ini membantu, di lain sisi juga ya membantu juga sih sebenarnya. Saling bantu ya, saling bantu. Bagi yang tahu masih tahu ya. Nah, jadi ya mungkin ada akhirnya tinggal copy paste-nya soal-soal atau PR-PR yang ada dia dapatkan. Nah, kecepatan mendapatkannya ya atas karunia atas bantuan dari teknologi AI juga, artificial intelligence itu. Nah, gitu Ustaz. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan akan ditanyakan ke Ustaz Surip. Ustaz Surip, ini masa cuma tak satu yang tanya, Ustaz Surip kayaknya kok cuma satu ya, biasanya anak nanya 5 ini. Kalau nggak ada, biar saya yang lanjutin ya. Oh iya, ya. Siap, Ya. siap. Ya, tapi karena yang tidak ada nih, ya maka kita kembalikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Dr. Sri Multrianto. Ya, mohon maaf ini kalau ada banyak kesalahan yang disampaikan, dan kembalikan kesempatannya dan tempatnya kepada Pak dosen, Pak Dr. Sri Multrianto. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mengamati, insya Allah saya tidak keluar dari grup juga ya. Cuman karena tadi itu sering keluar, terpental. Nggak tahu kenapa saya selama pelatihan kemarin seminggu jadi sering terpental itu. Jadi double kemarin itu sama HP. Karena waktu pelatihan tidak boleh keluar dari, tidak harus dilihatkan mukanya katanya kemarin itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, menarik sekali ya. Nah, mungkin nanti kita akan masuk ke hal yang lebih teknis dan memiliki nilai-nilai manajemennya begitulah. Nah, nanti saya akan masuk ke namanya learning management system. Nah, ini yang mungkin para asatid perlu ketahui bahwa ada konsep pembelajaran learning management system atau LMS. Nanti saya share lah. Coba saya share dulu ininya. Bisa share saya ya? Saya share. Bisa. Oke. Nah, ini. Nah, itu ada model contoh tentang learning management system. Ya. Secara umum, pengertian learning management system adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi dia sebagai perangkat lunak dibuat untuk mendistribusikan, mengatur, ada mengelola berarti tentang pesan-pesan pembelajaran gitu ya. Nanti apa sih pesan-pesan pembelajaran? Di antara cara pembelajaran itu ada yang sifatnya harus fun learning, tadi sudah memenuhi syarat fun learning. Tapi juga harus ada pembelajaran itu yang modelnya active learning. Ada siswa aktif, bagaimana aktivitas tadi juga bisa dimasukin bahwa siswa itu sebagian aktif. Tapi bagaimana berkolaborasi, ada kolaboratif nanti itu, dan juga ada komunikatif. Jadi ada interaksi nanti itu terjadi. Nah, LMS diciptakan untuk itu nanti itu. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan, membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas. Ini bentuknya di sekolah, beberapa sekolah internasional ini sudah dipakai ya. Sudah dipakai, yang terutama sekolah-sekolah yang sudah menerapkan blended learning. Sekarang ini sekolah blended learning sudah mulai, kalau nggak salah Cikal juga sudah menerapkan ini. Cikal itu yang punyanya Najwa Shihab ya, yang di daerah daerah Cilandak, kalau nggak salah Cilandak, saya sering lewat situ dulu. Di situ ada sekolah Cikal. Nah, Cikal itu kalau nggak salah di Bekasi juga ada Cikal itu. Nah, dia udah kalau tidak salah udah menerapkan ini. Nah, di antara model-model aplikasinya itu mungkin para asatid bisa lihat ada model. Saya juga belum lihat ini bagaimana Dakebo, Lalori itu belum bagaimana. Cuman saya pernah mau membuka sekolah ikut rapat lah begitu dengan orang yang membuka kelas blended learning. Nah, itu ada model aplikasi, lupa saya namanya, nama modelnya, dia menciptakan sendiri gitu ya. Nah, bagaimana siswa ini dari tadi itu bagaimana silabus, bahkan dari silabus sampai ke bawah ini dari kurikulum silabus ini nyambung. Ya, dari informasi itu nyambung, bahkan ke murid belajar itu. Jadi murid itu mempunyai channel-channelnya sendiri gitu. Guru bisa membuka, bisa mengecek.
kapan belajarnya, dari jam berapa ke jam berapa gitu. Itu lengkap ya di situ. Ini kan tentu umum, saya belum kaitkan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Tapi model-model ini menurut saya bisa menjadi learning management system itu bisa menjadi contoh bagaimana kita menerapkan sistem pembelajaran berbasis IT ya. Sayangnya sekarang ini di kita ya, terutama Departemen Pendidikan juga Departemen Agama belum berani menerapkan, bahkan di BAN SM juga belum berani menerapkan sebuah konsep, kan ada namanya itu IISP, sekolah itu nanti di IISP itu di apa namanya, di akses ya. Nah, itu belum ada perangkatnya. Jadi bagaimana orang, jadi dia menggunakan perangkat untuk menilai sekolah sekarang ini luring. Padahal yang dinilai daring gitu. Jadi ini nggak sinkron gitu. Dan pemerintah belum bisa menetapkan ini. Bahkan BAN SM juga, Kementerian Pendidikan juga belum bisa menerapkan ini gitu ya. Nah, sementara swasta sudah mulai ada yang merambah ke sana gitu. Nah, ini menurut saya salah satu kelemahan kita. Oleh karena itu mungkin asatid nanti harus menurut saya paling tidak terbayang lah kita mau apa gitu dalam pendidikan agama Islam itu gitu ya. Jadi prinsip-prinsip di dalam pembelajarannya tentang bagaimana pelajaran menyenangkan, active learning, kolaboratif, komunikatif itu tidak hilang, tetap ada gitu ya. Cuman bagaimana dimodifikasi dalam menjadi sebuah aplikasi atau menjadi sebuah menjadi sebuah sistem dalam artificial intelligence gitu ya. Sebab nanti di dalam pendidikan agama bukan hanya kognitif yang dibangun, bagaimana sikap, perilaku dan keterampilan gitu ya. Nah, misalnya bagaimana membangun sikap itu dengan membelajarkan sebuah pembelajaran bermakna. Bagaimana pembelajaran bermakna itu di dalam sebuah tayangan video, tayangan seperti tadi itu tayangan bisa juga sih model-model itu Kahoot, Google juga itu ada fasilitas seperti itu. Bahkan di dalam fasilitas Google itu ada kursus-kursusnya. Ada kursus tingkat 1, tingkat 2. Nah, ada teman saya yang ikut itu. Dia sampai dapat Classroom juga, lisensi. Itu Classroom itu pemanfaatan Google itu bisa semaksimal mungkin kita gunakan. Itu kita tidak harus bikin aplikasi gitu ya. Dalam hal itu saya ini harusnya Pak Fatur Rahman ini yang menjelaskan ini. Itu ya yang menarik itu misalnya ini kita harus mulai memasuki wilayah-wilayah tersebut. Tapi yang perlu diingat bahwa pembelajaran PAI itu tidak terkait hanya dengan kognitif. Yang terpenting itu nanti saya akan itu agama dalam persepsi saya para asatidz bisa berbeda gitu ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat tentang konsep ini agak kecil ya. Tadi caranya learning management system gitu. Nah, saya memahami apa itu pendidikan atau agama Islam itu apa gitu. Nah, saya memahami bahwa ketika kita belajar Islam itu belajar tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan dari utusan Tuhan. Kita tahu dari kitab suci dan lain sebagainya. Ya, kita belajar tentang berbagai makhluk Tuhan. Tentang keselamatan manusia, baik keselamatan di dunia atau keselamatan di akhirat. Kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat. Nah, agama mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kebahagiaan itu, gitu ya. Di dalam Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya itu bagian daripada pembelajaran dalam Islam. Bagaimana awal manusia, bagaimana proses manusia menuju akhir kehidupannya. Jadi kemarin saya lihat ada yang nulis tentang eskatologi. Eskatologi itu pembelajaran tentang akhir kehidupan manusia atau ma'ad dalam bahasa Arabnya. Nah, itu perlu ini apa sih bagaimana manusia itu berawal, bagaimana manusia itu berproses dan bagaimana manusia itu pada akhirnya begitu kurang lebih. Nah, ini yang perlu kita pembelajaran ini mungkin nanti itu di dalamnya ada fikih, ada akhlak dan lain sebagainya. Untuk akidah iya juga. Nah, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat ingkar terhadap Tuhannya. Nah, ini kita harus bisa bagaimana artificial intelligence atau IT yang kita punya itu harus bisa meyakinkan. Malah orang ketika tingkat teknologinya tinggi bukan malah jauh dari Tuhan, tapi harus lebih dekat kepada Tuhan. Menurut saya adanya COVID ini mendekatkan kita pada Tuhan. Bahwa sehebat secanggih apapun manusia itu akan bergantung pada Tuhan. Manusia itu pasti memiliki kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya mereka menangis di hadapan Tuhan.
Yang kedua, manusia itu suka bermusuhan satu sama lain. Mereka suka berkeluh kesah. Nah, ini kan perlu kita pendidikan agama Islam itu perlu mengerangka ini. Bagaimana agar tidak berkeluh kesah misalnya. Terus berkeluh kesah yang positif bagaimana, yang negatif bagaimana. Agar tidak bakhil misalnya. Ini saya petik dari beberapa hasil tulisan orang ya. Jadi ciri-ciri manusia itu gimana kalau yang negatifnya. Nah, suka menentang, maksudnya suka menentang. Sedikit yang mampu bersyukur, selalu dalam posisi merugi, berlebih-lebihan dan seterusnya. Nah, intinya adalah bagaimana mengendalikan diri supaya manusia itu bisa mengelola dirinya gitu. Itulah perlunya agama yang dimiliki oleh manusia. Dan di antara sekian banyak pengetahuan yang harus dicari agama adalah mengajak untuk mengetahui tentang dirinya. Nah, hal yang terpenting bagaimana dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya teknologi ini manusia itu bisa mengenal jati dirinya. Gitu ya. Siapa kita, mau kemana kita, itu perlu ya. Manusia pada umumnya tidak saja tidak mengerti tentang kehidupan. Coba kita sakit saja sekarang, jangankan jauh-jauh tentang Tuhan, tentang corona aja sampai sekarang kita belum beres-beres, tentang COVID saja misalnya. Tapi manusia itu tetap angkuh, merasa hebat dirinya gitu kan. Padahal manusia itu lemah gitu. Dan agama memberikan solusi-solusi itu kepada kehidupan kita. Nah, pendidikan sendiri di mana adalah memanusiakan manusia, menjadi manusia sempurna. Kita ada model itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada teladan. Kita mengikuti itu saja gitu ya. Walaupun aturan yang dibangunnya itu adalah Al-Quran, tetapi terjadi friksi di sini. Bagaimana menjadi memodeli Muhammad itu, Nabi Muhammad itu bagaimana? Ini hadis-hadis kan itu banyak pertentangannya di situ ya. Kalau hadis-hadis, kalau Quran semua orang sepakat bahwa inilah pedoman hidup manusia. Quran itu kan kalau hadis kan bergradasi ya, sahih apa gitu ya, ahad dan lain sebagainya, mutawatir ahad gitu, mutawatir ahad. Nah, apa yang dibangun dari manusia itu yaitu akal, hati, raga. Jadi suatu ketika agama tidak hanya bisa dibahas, agama tidak hanya dibahas, bisa kita mendodol yang hoak, dipercaya sekarang. Suatu ketika akan terbongkar tuh kebohongan itu. Saya sering baca ya, kita menurunkan orang untuk mengkritisi orang, tapi kita kadang-kadang mengkritisi dengan fitnah. Ini hati-hati ini. Malah mereka akan tidak mempercayai kita untuk meyakini adanya kebenaran. Gitu ya. Karena suatu ketika akan terbongkar gitu. Sekarang ini informasi data begitu terbuka, begitu semua orang bisa mengaksesnya. Kalau dulu data begitu tertutup, orang mengakses itu memilih-milih gitu ya. Sekarang data begitu terbuka gitu ya. Nah, ini saya akan sampaikan juga ini tentang hal-hal yang penting di dalam kehidupan yang sekarang ini. Kita kenal mungkin kalau asatid mungkin tahu tentang IoT itu ya, dan cloud computing. Kalau dulu kita mengenal ada yang namanya internet of things ya, semua dihubungkan dengan perangkat internet. Sekarang ini kalau dulu kan orang harus punya aplikasi, kita download di aplikasi kita di laptop atau di mana gitu, di HP misalnya. Sekarang zaman sudah maju lagi, kita tidak harus mengupload aplikasi, tapi kita udah masuk aja ke cloud computing. Jadi data itu ada di awan gitulah. Cloud computing itu data-data itu di awan, kita masuk ke awan itu gitu. Sehingga masuk ke ini kita. Jadi kita harus punya menyimpan tempat itu sudah ada di awan gitu. Jadi datanya antara cloud computing dan itu bedanya mungkin kalau cloud computing kita mengakses informasi melalui melalui aplikasi yang ada di luar HP kita. Lewat internet aja kita sudah bisa, itu cloud computing. Nah, semua dibangun atas, makanya umat Islam ke depan itu salah satu bahan-bahan materi-materi pembelajaran kita yang harus dikembangkan itu adalah bagaimana umat Islam memiliki cinta akan ilmu. Ini yang terpenting menurut saya. Kita sering mengkritisi misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu punya orang hebat, misalnya yang dapat itu orang fisika itu siapa? Siapa yang Abdul Salam kalau saya dari Pakistan. Atau kita misalnya mengkritisi Syiah dari Iran. Coba lihat kemajuan teknologi, kemajuan ininya. Jangan sampai kita ini dikalahkan oleh orang-orang seperti mereka gitu. Kita harus memiliki kekuatan intelektual Muslim yang berkarakter, yang memiliki akidah, yang memiliki keyakinan gitu terhadap Tuhannya gitu ya. Nah, oleh karena itu bahan-bahan ceramah nanti atau bahan-bahan materi dalam
dalam pembelajaran harus diarahkan, tapi memang punya kekhususan. Ini mungkin untuk sekolah umum di SMA misalnya. Dalil-dalil itu bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Itu menurut saya penting ini kan, agar literasi membaca, literasi berbicara, literasi membaca, menulis dan lain sebagainya itu betul-betul umat Islam lah yang menguasainya gitu ya. Menguasainya. Jadi kita jangan sampai tertinggal dengan negara-negara lain atau dengan ya di Indonesia saja, mohon maaf, di Indonesia saja yang menguasai matematika misalnya, itu bukan orang-orang Islam. Kalau lomba-lomba itu lomba-lomba matematika itu yang menang ya walaupun mungkin para asli fokus di dalam pendidikan agama Islam secara misalnya khusus kajian agama itu memang lain. Tapi ini untuk bahan pendidikan agama Islam secara umum menurut saya perlu ditekankan. Yang berikutnya tentang big data misalnya. Nah, orang sekarang untuk mencari data tidak harus kita survei. Misalnya kita ingin tahu kebiasaan Pak Arifin. Lihat aja di ini ya, di alamat apa namanya itu di Facebooknya, di ini, nanti itu data terkumpul dengan sendirinya dan kita itu tercatat, kita hobinya apa, sukanya apa, itu di big data tercatat walaupun itu masih berserak begitu, dan orang sudah memperhatikan itu. Orang-orang luar, orang-orang barat sudah memperhatikan kita. Mereka sudah memotret negara-negara Islam di dunia ini, sudah dipotret mereka itu maunya apa, ininya apa, sudah ada namanya di big data ya, big data. Di sebuah konsep dapat nanti tuh kan big data itu cirinya satu memiliki volume, muatan ya. Coba kalau kita lihat, mungkin orang yang saya tuh sekarang menonton apa di video, saya melihat apa di YouTube dan lain sebagainya, itu orang lihat itu. Saya misalnya mencari di sini tentang obat-obatan, bisa ketahuan kita sakit apa, bisa ketahuan atau keluarganya sakit apa, bisa ketahuan, dan itu kita jadi bahan ini oleh mereka gitu. Nah, mungkin nanti itu orang-orang yang sudah menilai, oh kebiasaan orang Indonesia begini, diserang dengan cara ini gitu kan. Mereka sudah punya datanya. Salah satu ciri big data itu satu memiliki volume, kedua velocity kecepatan, dan ketiga variety atau keberagaman. Kita mau tidak boleh santai-santai saja. Ini dunia sudah perang terbuka sesungguhnya gitu. Perang menghadapi ideologi yang justru mengarahkan kita kepada dunia materialistis, dunia yang tanpa batas. Dan banyak orang-orang mungkin sekarang ini keluar dari keimanannya. Itu saya ada salah satu siapa itu pakar fisika yang meninggal kemarin itu, dia kalau nggak salah mengingkari akhirnya adanya Tuhan ya, itu sangat disayangkan. Tapi itu kenyataan di kita. Bagaimana kalau kita berdakwahnya tidak rasional, dakwahnya bertentangan dengan dengan nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita kenyataan inilah yang kita hadapi sekarang ini gitu ya. Mungkin tidak hanya di segi kognitifnya saja. Nah, saya ingin juga mengajak teman-teman untuk bertafakur tentang 4 masa ketika kita di dalam memasuki dunia-dunia jadi saya dari bawah dulu ke atas saya jelasin ya. Jadi mungkin kegagalan Islam itu dulu bukan kegagalan Islam, jatuhnya Islam itu diiringi oleh kemajuan Barat. Terbukti dengan kemenangan revolusi industri di Barat ya. Revolusi industri ini pertamanya ditemukanlah mesin uap yang akhirnya Inggris ini revolusi ini, dan Inggris ini kan menjadi negara penjajah akhirnya, menjajah dunia, makanya bahasa Inggris menjadi bahasa internasional gitu ya. Jadi karena dunia ini pada waktu itu sudah begitu cepat menguasai barang-barang mereka itu sudah banyak, mereka bingung menjual barang itu kemana. Nah, ada beberapa negara yang seperti Belanda mungkin itu miskin dalam segi sumber daya. Tapi ada beberapa negara yang waktu itu udah kelebihan produksi, sehingga mereka harus menjual. Nah, sebelum menjual, kalau Inggris itu katanya kalau modelnya Inggris menjajah, kalau revolusi di Inggris itu, kalau Inggris itu katanya
karena orang harus membeli produk apa, karena tujuannya untuk menjual produk Inggris, maka dipintarkanlah orang-orang yang dijajahnya. Makanya biasanya orang yang dijajah Inggris itu maju-maju. Pinter-pinter. Karena tujuan Inggris menjajah itu untuk menjual produk. Orang untuk tahu produk harus pinter, gitu, kurang lebih begitu. Nah, Belanda ini tujuannya mengeruk hasil kekayaan, sumber daya alam untuk dijual keluar. Nah, kalau untuk ini ya bangsanya harus dibodohin lah begitu, kurang lebih begitu. Makanya yang dijajah Belanda misalnya kurang lebih begitulah, kurang lebih. Nah, efek daripada mesin uap ini terjadilah penjajahan. Walaupun mereka membawa misalnya misi God Glory Gospel, pada kenyataannya tidak, karena agama mereka sudah Kristen itu sudah hancur dari awal. Ya, hancurnya itu karena mereka menentang rasionalitas, menentang akal, ya, sehingga orang yang melawan gereja ya mereka bunuh, mereka hancurkan gitu ya, seperti Galileo Galilei misalnya. Tapi akhirnya mereka maju lagi, bangkit lagi, lahirlah beberapa lembaga-lembaga, misalnya lembaga-lembaga rasionalitas, termasuk misalnya sekarang di Vatikan itu ada dua aliran, ya, aliran spiritualitas dan aliran filsafat misalnya. Ini dua-duanya berperan saling menguatkan sekarang. Ada Thomas Aquinas, Thomas Aquinas yang membela argumentasi gereja akhirnya, ya, dengan dalil-dalil. Kalau kita mungkin ilmu kalam, kalau di dalam Islam itu ilmu kalam lahir membela argumentasi dogmatis gitu ya. Nah, itu lahirnya. Kalau sebetulnya itu di dalamnya ada filsafat juga, cuman bedanya filsafat dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam itu dia ada basisnya dari Al-Qur'an, dia memperkuat dalil-dalil itu. Kalau filsafat dia berpikir bebas, masuk ke dalil-dalil filsafat Islam maksudnya. Dalil-dalil Islam gitu ya. Itu dua-duanya menjadi memperkuat hasanah keilmuan Islam. Termasuk mungkin, yang nggak tahu ya, asatid mungkin punya referensi tersendiri. Itu sebetulnya ditemukannya Nahu dan Sorob. Coba kalau para asatid pernah belajar sejarah Nahu dan Sorob itu bagaimana ini? Karena di dalam Nahu dan Sorob itu terjadi ada nilai-nilai rasional, nilai-nilai logika di situ. Orang yang belajar Nahu dan Sorob itu jago dalam logikanya biasanya. Mereka bisa berdalil, bisa berdebat misalnya. Saya yakin para asatid sudah tahu lah itu ya. Nah, kedua, terjadi pada revolusi industri. Nah, mungkin dalam tahapan revolusi industri yang pertama, itu kita sudah mulai mengenal cara berdakwah. Misalnya cara berdakwah kita, nggak tahu itu apa Wali Songo atau apa itu di situ. Itu bagaimana cara berdakwah mereka, cara mengenalkan ajaran Islam dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang revolusi industri abad kedua, yaitu ketika ditemukannya mesin cetak. Nah, di sini biasanya kalau di era zaman dulu gitu ya, di zaman dulu ini saya nggak bisa melihat asatid nih, mungkin juga karena dosa saya juga, saya memberi contoh mungkin. Nah, di zaman revolusi kedua ditemukannya mesin cetak gitu ya. Ini adanya tenaga listrik, akhirnya ada mesin cetak gitu ya, mesin cetak. Dulu kalau kita mau belajar ke ustadz itu belajarnya ya harus dari kitab yang isi kitab itu sangat padat gitu. Nah, sekarang Barat ketika menemukan mesin cetak itu, ilmu berkembang dan akhirnya kita dikalahkan, ilmu pengetahuan umat Islam diambil lah kurang lebih karena berbagai faktor tentunya. Nah, kalau jika revolusi pertama mesin uap muncul, revolusi kedua berjalan dengan ditemukannya komputer. Tapi di sini belum ada internet misalnya, komputer dan robot. Nah, yang sekarang kita masuki pada era industri teknologi manufaktur abad 4.0. Nah, ini terjadi otomatisasi data ya, seperti tadi saya jelaskan tentang internet of things, cloud computing, cognitive computer. Ya mungkin kalau cognitive computer ini komputer yang berbasis pikiran meniru manusia gitu. Jadi daya tangkap daripada komputer itu jauh lebih luas dibanding manusia. Ini cara berpikirnya diibaratkan menggunakan kadang-kadang saraf-saraf manusia gitu. Jadi seperti manusia berpikir bagaimana gitu. Jadi prosesnya sistemnya dibikin seperti itu. Makanya sebenarnya cognitive computing. Jadi cara berpikir manusia diterapkan
di cara berpikir seperti internet. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang didiskusikan silakan. Saya agak khawatir ini kayaknya agak sepi nih. Silakan Asatid kalau ada yang didiskusikan. Ya, saya izin bertanya, Ustaz. Silakan. Ini setelah saya baca-baca, kemungkinan tenaga manusia nanti akan digantikan oleh robot gitu saja, atau robotik. Jadi guru nanti ada guru virtual gitu. Artinya ruang guru. Jadi nggak les sama guru yang sesungguhnya, tapi cukup dengan ruang guru selesai. Atau juga informasi Google lebih pintar dari guru gitu. Jadi yang dikhawatirkan tuh kelemahan teknologi itu tenaga manusia banyak nggak dipakai gitu. Dampak negatif dari artificial intelligence, tenaga manusia banyak akan digeser oleh teknologi gitu. Dan juga yang akan datang segala macam seperti itu. Nah, dampaknya dengan pembelajaran itu ya alumni virtual gitu, sarjana virtual dan sebagainya. Itu akan berdampak kalau dalam pendidikan kan tadi selain pintar, cerdas juga ada akhlak dan adab dan sebagainya. Akhirnya jadi anak-anak lulusan yang virtual ini dan sebagainya dikhawatirkan itu saja permasalahan yang ada tuh ya dari adabnya dan segala macam itu kemungkinan ada seperti itu saja. Ini kerisauan aja, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ustaz. Barusan saya coba membuka muka saya terlempar juga saya. Jadi sebagian dari pernyataan Ustaz Surip belum saya tangkap, tapi nggak apa-apa, saya paham maksudnya. Memang di artificial intelligence itu tidak di artificial intelligence pasti tidak seperti manusia yang memiliki rasa cinta. Makanya kata siapa itu orang Cina itu dogma siapa itu? Jack Ma katanya yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi itu adalah cinta. Oleh karena itu sekarang ini akreditasi sekarang pemerintah juga di Kemendikbud itu merubah target-target capaian mutu lulusan. Di antara mutu lulusan yang sekarang yang dibangun itu karakter. Sebab kalau karakter ini kita ketinggalan dengan negara-negara lain, orang nggak akan percaya. Coba, kadang-kadang ini tidak diperhatikan oleh pendidikan kita. Orang misalnya ikut saja sekolah, bangga, orang senang sholat, yang anak orang tua bangga, hafal Quran bangga. Tapi ketika anak berbohong, tapi dia pintar misalnya, pintar Qurannya, sholatnya rajin, tapi suka berbohong. Atau misalnya dia tidak tangguh, mudah putus asa. Ya. Kita kadang-kadang bahagia gitu. Padahal nilai-nilai seperti tangguh dan bahagia ini tangguh, tidak mudah putus asa. Ini kan sulit dibelajar bukan kerjaan mesin, tapi kerjaan batin kan. Karena yang mengendalikan komputer, mengendalikan robot pada akhirnya manusia. Nah, oleh karena itu pembelajaran sekarang ini harus berbasis karakter di situ. Karakternya dulu dibangun, kebiasaan dulu dibangun, baru keterampilan gitu. Karena justru kalau orang memiliki karakter tidak bagus ya, terus dia pinter, malah akan merusak. Buktinya bom Hiroshima misalnya, buktinya bom nuklir misalnya. Buktinya Israel misalnya. Buktinya itu. Mereka pinter-pinter orang Israel tuh. Tapi sudah mati rasa gitu, udah hilang nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, sementara ini tidak bisa kita temukan di mana? Di virtual misalnya. Nah, oleh karena itu pembiasaan itu mau nggak mau menurut saya pembelajaran agama Islam itu harus membangun ini. Tadi tidak bisa semuanya lewat virtual, ya harus. Jadi ada orang yang sekarang memprediksi katanya nanti tuh ruangan itu nggak penting katanya. Bangunan itu nggak penting dalam lembaga pendidikan. Menurut saya tidak juga. Ya untuk lembaga-lembaga terkait dengan
keterampilan mungkin iya, atau pengetahuan iya, tapi untuk membangun karakter orang ya tidak bisa. Misalnya tetap lembaga pendidikan keluarga itu akan penting. Dan zaman orang bekerja ini sekarang juga tidak kalah, orang tua punya kesibukan, jadi tetap aja harus ke sekolah, harus ke pesantren misalnya. Ini tetap akan ada, tidak hilang sepenuhnya gitu. Walaupun ada mungkin guru-guru piltuar yang lebih hebat. Cuman bedanya sekarang, kalau dulu itu saya belajar dari Pak Ajubardi Adjra atau dari Pak siapa misalnya Pak Ajubardi Adjra atau Pak Quraish Shihab, sekarang semua orang bisa mengaksesnya. Beda dengan dulu. Kalau untuk jadi muridnya Pak Quraish Shihab harus pada tahapan tertentu masuk dulu kemana gitu kan. Kalau sekarang enggak, setiap orang. Nah ini kan kelemahannya ini. Jadi orang kadang-kadang bisa lompat gitu sekarang ini. Kalau dulu di pesantren kan, saya ingat dulu kalau sebelum jurumiyah nggak bisa belajar alfiyah misalnya. Harus belajar jurumiyah dulu misalnya, atau belajar nahwu sorof dulu misalnya. Nah, sama ini juga, tapi sekarang udah terbuka, kita ujung-ujung bisa belajar yang ketingkatan yang lebih tinggi, ada sistematikanya. Sekolah sistematika itu ya harus ada juga gitu. Dan tadi itu pembelajaran virtual tidak akan menggantikan pembelajaran tatap muka sepenuhnya, terutama pembelajaran agama yang memerlukan bagaimana harus melatih emosi, melatih diri ini. Itu kalau hafalan-hafalan menurut saya cara baca Quran dan sebagainya ya memang bisa digantikan oleh YouTube, oleh yang lain-lain lah begitu kurang lebih. Memang itu agak sedikit sedikit repot, sulit untuk kita kalau transisi ini memang saya pikir dulu aja di zaman dulu orang berpikir begitu ya, transisi ini lama gitu ya. Nggak tahu transisinya berapa tahun. Cuman kita jangan gagap jangan gagap lah gitu, jangan gagap. Kita harus menyiapkan anak dan umat kita ini gitu, harus menyiapkan bahwa ke depan tuh bagaimana gitu. Makanya orang harus menyiapkan, termasuk pendidikan agama Islam harus menyiapkan. Kita nggak bisa berdakwah dengan cara-cara yang tradisional, tapi harus menggunakan model-model yang sudah sesuai dengan zaman kekinian. Mungkin itu sih pandangan saya tentang bagaimana adanya guru virtual menggantikan guru-guru yang tradisional misalnya. Jadi tidak mungkin juga nanti buku-buku. Saya juga kalau baca buku misalnya baca ini learning e-book itu pusing. Tapi kalau baca buku saya masih kuat lah gitu. Tapi kalau mata itu udah. Jadi saya masih kita di zaman transisi ini masih lah kita menggunakan hal-hal. Walaupun tentang blended learning ini sekarang sudah mulai diuji coba oleh beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah internasional sudah mulai jalan ya. Tapi saya kita dalam era transisi ini kita tidak bisa cepat begitu, kecuali ya itu tadi itu saya pembelajaran terutama di bidang keterampilan dan kognitif ya. Kalau keterampilan mungkin iya bisa menggantikan itu. Mungkin itu saja dari saya ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan lagi. Yang lain juga boleh berbeda dengan saya, boleh lah. Saya senang-senang saja. Ini Pak Fatur Rahman mana nih? Pak Fatur Rahman nih ahli IT kita nih. Bu Lilis mungkin istrinya nih, Bu Lilis Fahriyati. Istrinya bukan ini. Bukan, Tad. Oh, siapa Pak ini? Fatur sama Bu Wiwik. Oh, Bu Wiwik ya, Bu Wiwik ya. Silakan, Ibu. Ustazah silakan. Asalnya jangan ragu ketika berbeda dengan pendapat dengan saya, silakan, nggak apa-apa. Insya Allah saya terbuka menerima dengan lapang dada ya. Ya walaupun berbeda nggak apa-apa, pada akhirnya berbeda nggak apa-apa. Karena yang dibahas di sini tuh ya harus bersifat terbuka dan ilmiah. Gitu ya. Saya nggak punya dasar ya asatid yang benar gitu aja udah. Atau tetap sama-sama punya dasar nggak apa-apa juga gitu. Ya. Jadi kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Fatur Rahman nih? Ini lagi di Pare, Ustadz. Di Pare mana? Ya Allah. Kediri, Ustadz. Oh, Kediri ya. Oh, Masya Allah. Sambil. Antum itu di situ sekarang, mengelola di situ ya? Iya, Ustadz. Gimana, Ustadz? Antum ada pendapat nggak tentang pendidikan agama Islam dan Internet of Things atau Big Data ini dan lain sebagainya lah? Saya mungkin mau ada pengalaman sedikit, Ustadz. Silakan. Ya, saya juga menggunakan school learning school management system sama LMS juga learning management system. Iya.
dan kita bangun sendiri untuk School Management Systemnya sama Learning Management System, Pak. Dan semua tugas-tugas memang kita taruh situ, dan kemudian untuk untuk kemarin sangat membantu sekali ketika ada masa pandemi seperti ini. Jadi anak-anak bisa dikontrol lewat LMS tersebut yang kami buat. Gitu. Kami buat sendiri, Ustaz. Istilah aplikasinya namanya apa, Ustaz? Kebetulan kita kan ada sekolah namanya SMK ini. SMK, jadi kita buat namanya My SMK memang untuk konsumsi sendiri. Karena dia sedang dibangun gitu. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan. Memang kita sudah memakai itu karena mengikuti cepatnya perkembangan zaman. Gimana pengalaman antum, Ustaz, menerapkan ini dalam pendidikan? Kendalanya sebetulnya kadang-kadang kedisiplinan dari guru sama murid aja, Ustaz. Ya, kadang-kadang malah yang tidak disiplin gurunya itu. Suruh ngisi jurnal nggak ngisi jurnal, suruh ngisi materi gitu, kadang-kadang lambat-lambat ngisinya gitu. Jadi kadang-kadang juga mempengaruhi semangat anak-anak keberhasilan siswa gitu. Memang alatnya sudah ada, tempatnya sudah ada, tapi tinggal bagaimana membangun membangun gurunya, membangun siswanya supaya mau itu memakai itu gitu. Karena itu sangat mempermudah sebetulnya. Dalam menilai rapot guru juga lebih gampang itu, karena semuanya sudah ada di situ. Bahkan nilai gurunya, nilai nilai dari siswanya juga. Cumanya itu gurunya itu kadang-kadang tidak, lebih banyak gurunya tidak disiplin gitu untuk ini gitu. Nah, mungkin bisa jadi itu nanti untuk proposal tugas akhir. Nah, karena kalau untuk pendidikan agama gimana, Ustaz? Karena kita memang sebetulnya SMK-nya agak khusus, Ustaz. Jadi kita mungkin saya jelaskan dulu 3 tahun. Dan 3 tahun itu anak-anak yang pertama untuk 1 bulan atau 2 bulan pertama itu tahfidz dulu. Jadi mereka itu targetnya sampai 6 juz. Dan kita sistem blok, jadi tahfidz dulu 1 bulan atau 2 bulan, terus kan bahasa Inggris 1 bulan 2 bulan, sehingga nanti bisa dipakai di pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris gitu, Ustaz. Terus kemudian IT-nya juga, IT-nya kita buat lebih banyak. Cuman untuk pagi-pagi karena kita pondok, jadi mereka juga seperti kehidupan di pondok. Dan untuk PAI, kita juga ada dari mulai pagi itu PAI dulu, justru dari mulai masuk sampai jam 9.30 sebelum istirahat itu PAI dulu. Baik itu fikih dan lain-lain, adab dari itu PAI dulu. Setelah itu baru IT. Dan terus gitu, Ustaz, sampai anak-anak itu selesai. Jadi di sini mungkin SMK-nya SMK IT, tapi banyak pelajaran PAI-nya. Tadi kendalanya selain kendala kedisiplinan guru, dari siswanya kendalanya apa, Ustaz? Ya kadang-kadang kita, karena kemarin yang terutama yang belajar di rumah sudah kita berikan berikan linknya, sudah berikan tugasnya, tapi ya kadang-kadang peran orang tua juga di sini sangat dibutuhkan supaya anak-anak tuh kadang-kadang sudah harus masuk malah tidak ada anaknya gitu. Gitu ya. Nah, ternyata teman-teman kita Ustadz Fatur Rahman ya sudah mempraktekannya tentang learning management system ini. Sebetulnya kita membahas pembelajaran di ini itu learning management system, dan sayangnya pemerintah ini sekarang belum ada IASP-nya atau indeks akreditasi itu belum ada di pemerintah itu. Jadi mereka menilai dipaksakan aja dengan standar luring ya. Padahal ternyata bukan hanya di sekolah yang ini, sekolah yang dibina oleh Pak Fatur Rahman atau ini juga sudah menerapkan learning management system ya. Berarti dia sudah punya aplikasi sendiri. Kalau boleh tahu yang membuat siapa Pak Fatur Rahman itu?
Kita kan apa namanya anak-anak itu kan belajar IT untuk apa namanya itu rekayasa pemrograman. Jadi memang itu hasil kolaborasi antara guru dengan Murid ya. dengan murid ya, karena mereka membangun bersama untuk bikin sistem tersebut gitu. Iya. Jadi, Di Jawa Timur apa di Jawa Barat? Di Jonggol, Pak. Oh, di Jonggol ya. Udah, ini harus disurvei ini. Di hutan. Iya. Coba Pak Fatur Rahman bisa bikin ini nanti tesisnya terkait dengan itu, bagus itu. Iya, baik. Ya. Rencananya memang begitu. Jadi sesuai dengan bidangnya, nanti kalau linearitasnya kan bisa dihubungkan ya dengan itu gitu. Terlebih juga ya. Pak Fatur Rahman Dan kalau boleh kemudian tahu juga ya gimana, Ustaz? Satunya dari apa dulu? Saya dari teknik industri. Oh, teknik industri ya, kurang lebih lah. Iya. Jadi kalau sangat membantu juga untuk pembelajaran PAI. Karena sistem pembelajaran PAI di sini anak-anak itu bukan diajarkan oleh oleh guru, tapi guru memberikan tugas. Jadi mereka sama seperti ini presentasi gitu. Oh iya. Jadi mereka membuat itu. Jadi mereka mencari sendiri di internet. Terus kemudian misalnya kita membahas masalah janais, mereka yang mencari sendiri itu. Setelah itu kita diskusikan. Terus kemudian baru diberikan ini diberikan pengarahan sama gurunya, guru PAI. Seperti itu yang cara pembelajaran PAI di kita. Oh gitu. Jadi jadi seperti yang di S2 ini. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih atas informasinya. Nah, ternyata kita punya model ya. Kita di grup kita ini juga di kelas kita punya model ya. Tadi mungkin juga kalau di pembelajaran luring kita kenal dengan ada pembelajaran contextual learning dan project based learning. Mungkin ternyata di virtual juga di daring bisa kita terapkan project based learning seperti yang Ustadz Fatur Rahman tadi sampaikan. Jadi project based learning dengan contextual learning bedanya itu kalau contextual learning itu kita sesuai dengan konteksnya. Ya, tadi mungkin udah tepat itu. Tapi kalau project based learning itu harus ada barangnya, harus ada outputnya kurang lebih. Bisa berupa barang, bisa berupa hasil laporan, video dan lain sebagainya. Jadi kalau konteksnya yang jelas sesuai dengan konteksnya lah gitu. Jadi siswa itu dididik tidak di luar zamannya atau tidak di luar comprehension-nya, tidak di luar pemahamannya, tapi masuk di dalam pemahamannya, meaning atau bermakna gitu, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kehidupannya, tidak ngawang-ngawang lah orang sudah bilang gitu. Tapi kalau project based learning itu menuntut siswa memiliki produk tertentu atau output tertentu. Misalnya pembelajaran tentang kita mengajarkan bahwa latak produk zina misalnya, tidak boleh mendekati zina misalnya. Kita bikin anak-anak dibuat sebuah alur cerita gitu. Coba bagaimana ketika di dalam kenyataan masyarakat misalnya ada masyarakat itu kalau orang berzina itu misalnya akhirnya kehidupannya hancur misalnya. Nah, apa sebab madorotnya zina misalnya. Nah, terus difilmkan atau dibikin sebuah laporan, ada itunya. Mereka mempresentasikan itu bisa disebut project based learning. Atau misalnya tata cara sholat juga yang mudah. Tata sholat juga kita membuat video atau ini gimana film apa nih, Ustaz? terkait dengan itu gitu. Ini tugas dari dosen. Ini mah Pak Fatur Rahman. Nah itu menurut saya bisa digunakan itu. Tadi Pak Fatur Rahman kelihatannya sudah menggunakan itu dua-duanya. Baik pembelajaran contextual learning atau project based learning via daring gitu ya. Ini saya sudah bagus, artinya sudah melewati level-level sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Dan itu pemerintah saja sekarang belum bisa menetapkan itu dengan standar itu gitu. Maksud saya ini semangat ini yang harus kita gunakan gitu ya. Semangat ini gitu. Yang perlu kita terus tumbuh kembangkan di antara sekolah-sekolah Islam. SMK itu kita juga jangan meninggalkan SMK. Ayo semua ini sibuk di dunia misalnya hafalan bahasa Arab. SMK juga menurut saya harus menjadi
concern atau perhatian kita. Nah, ini diantaranya Ustadz Fatur Rahman sudah menjalankan ini. Jadi saya penasaran juga, ingin tahu nih. Kalau di sana sedang apa Pak Fatur Rahman di Jawa Timur, di Kediri, di Pare ini? Iya, jadi kami sedang sekarang itu sedang yang SMA Putri sedang saya ini kan camp di Pare yang kelas 1 itu untuk di sini. Sedangkan kalau yang SMK itu kita sudah kerjasama yaitu untuk bahasa Inggrisnya selama 2 bulan sampai 3 bulan di sini. Jadi kita kerjasama dengan Kampung Pare untuk gimana supaya anak-anak tuh mempunyai skill terutama bahasa Inggris kalau di SMK itu. Kalau boleh tahu SMK-nya SMK apa ini? Namanya SMK Madinatul Quran, Ustadz. Oh, SMK Madinatul Quran, ajib ini. Iya, dan alhamdulillah sih kalau SMK kan ada itu kalau di kita ada TOEFL, kalau di SMK tuh ada TOEIC dari Departemen Pendidikan itu gratis, selevel TOEFL lah gitu. Alhamdulillah sih kira-kira 60-70% anak-anak kita bisa melewati sertifikasi TOEIC gitu, Ustaz. Apalagi gurunya nih ya. Nah itu masalahnya gurunya yang ini yang jalan ya. Artinya karena basicnya bukan dari bahasa Inggris gitu, dari teknik dari apa. Jadi kadang-kadang malah kemampuan gurunya itu sebagian mungkin 50% udah bisa diharapkan. Tapi guru-guru pendukung yang lain kadang-kadang masih kurang gitu untuk mendukung program ini. Tapi kan dengan manajemen bisa kita hadapi lah gitu dengan manajemen ya. Dengan pola-pola, model-model ada kemajuan lah. Ada kemajuan gitu. Lebih baik lah mungkin dari SMK yang lain karena di sini ada bahasa Arab, ada ilmu syar'i, ada bahasa Inggris gitu, ada terus kemudian porsi untuk keahliannya juga hampir banyak sekali gitu. Jadi diharapkan setelah anak-anak keluar itu dia bisa mampu untuk mencari sendiri bisa bekerja dengan artinya bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Tidak seperti SMK yang sekarang ketika mau bekerja tidak bisa dipakai gitu. Iya. Ya kita ke arah situlah walaupun belum 100% gitu tapi ada niatan ke situ. Jadi kalau keluar pun mereka bisa cari maisha sendiri, bisa bikin kursusan, bisa bikin apa. Karena apalagi sekarang kan rekayasa program itu, big data dan lain-lain itu mereka juga sedikitnya belajar gitu. Mabruk Ustaz, sukses lah. Mungkin ada lagi yang lain? Teman-teman kalau ada pengalaman yang lain. Baik. Silakan Ustaz. Afwan ini Anda sambil jalan-jalan Ustaz ya. Apa-apa, kita yang jelas ada interaksi lah. Ya. Ada ini. Ya ini sama istri juga Ustaz. Salam Ibu, apa kabar? Ya. Oke. Berdua selalu Bu Pak. Iya, enggak apa-apa. Padahal jangan dilanjut. Assalamualaikum. Oke, mungkin yang lain silakan ada yang mau memberikan masukan, saran atau pendapat atau sesuatu yang sama atau berbeda juga silakan. Ada waktu 10 menit lagi. Izin bertanya Pak Dosen. Oh, silakan Pak Dosen. Ini mohon maaf terkait dengan kondisi posisi Pak Dosen ya di Badan Akreditasi Pak. Iya. Nah, dan Anda melihat juga sempat tertarik atau mengikuti yang sebuah universitas dan ini sudah lama universitasnya, universitas terbuka ya, UT, dan dia kan negeri juga kan. Ini Pak Arifin ya ini. Iya. Dan dia kan negeri, UT itu kan negeri. Dan bahkan sudah punya cabang juga di luar negeri gitu. Dan dia negeri milik pemerintah. Akan tetapi mereka menyampaikan kita kesulitan mendapatkan semacam akreditasi itu karena kan enggak sama dengan yang lain gitu. Kalau misalnya mau diakreditasi setara dengan apa gitu. Nah, bagaimana dari BAN atau Badan Akreditasi untuk membuat akreditasi yang semacam ini ya? Padahal ini kan UT, apakah bisa dibandingkan dengan UT itu
Misalnya ada, kan sekarang mulai banyak tuh yang dari luar negeri, IAU misalnya dari Gambia, dari Afrika Barat. Itu juga apa namanya, kuliah jarak jauh, mulai dari S1 sampai S3. Kemudian juga dulu tahun dari 2011-an itu ada Ta'liman Bu'atnya Jamatul Imam Riyadh. Ya, sekarang Anda termasuk angkatan pertama yang lulus. Nah, kemudian juga banyak yang dari di Amerika juga sudah banyak, China dan sebagainya itu semakin banyak gitu. Tapi bagaimana badan akreditasi ini menjawab ini gitu, agar bisa diakreditasi gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan. Terima kasih Ustadz Arifin, pertanyaannya sangat bagus ya. Jujur kemarin saya waktu pendidikan latihan itu diantaranya saya bertanya kepada ketua BAN, yaitu Pak Tony Faharudin kalau nggak salah, langsung ya saya bertanya tentang ini gitu. Saya bilang bagaimana pemerintah menyikapi ini, saya bilang. Menyikapi tentang ke depan ini mungkin blended learning atau pembelajaran online itu akan menjadi tren, ya. Sementara kita belum punya alat ukur yang pas, gitu ya. Ya. Nah, pada akhirnya dia jawab katanya. Bahkan saya nanya rencana strategis. Bagaimana rencana strategis misalnya, ini agak sedikit off the record ya, karena ini internal, tapi nggak apa-apa, kita buka. Saya bertanya bagaimana katanya rencana strategis kita ini. Kan sekarang pembelajaran itu sekarang itu perubahan, ada terjadi paradigma dalam penilaian atau dalam akreditasi. Saya bilang kalau andaikan adanya BAN ini, bayangkan BAN SM ini atau BAN PT ini, Badan Akreditasi Nasional ini, itu mengakreditasi, tapi dia tidak punya alat untuk mengakreditasinya. Jadi nggak ada indikator dan lain sebagainya. Misalnya SP tentang tadi yang ditanyakan oleh Ustadz itu, oleh Ustadz Arifin ya. Bagaimana ini? Oh dipaksain aja Pak dengan. Nah ini kan menurut saya udah namanya. Jadi udah kan tujuan daripada BAN PT ini adalah menjaga mutu. Mutu ini. Sementara saya bilang mutu ini kita ini mutu dari dulu dengan lahirnya BAN PT sampai sekarang itu perubahan penilaian PISA ya. PISA itu program internasional student assessment. Jadi menurut PISA kemampuan membaca, kemampuan numerik atau matematikanya siswa Indonesia itu rendah. Nah sementara BAN PT sudah ada. Saya bilang ini kayak istilah bahasa Arab nih, wujuduhu kadami, adanya sama dengan tidak adanya menurut saya. Sampai dia mungkin agak tersinggung. Tapi menurut saya kita harus jujur. Kalau tidak ada, ya jangan dulu dilakukan. Kalau mau dilakukan harus ada, maksudnya dilakukan akreditasi. Kalau ya idealnya harus dibangun sistemnya gitu. Nah sementara sistem ini kan belum dibangun. Saya pikir ini akan menjadi kritik besar nanti terhadap BAN ya, Badan Akreditasi Nasional, karena bagaimanapun ini yang sekarang kita lakukan akreditasi ini basisnya luring ya, basis penilaiannya luring, prakteknya daring. Ini kan nggak bersesuaian. Nah sekarang bagaimana dengan pertanyaan sulit dijawab dengan ini dengan UT ini. Sebetulnya bukan hanya UT Pak. Ini juga setahu saya itu ITB sudah menjalankan juga yang di Jakarta itu Universitas Nusantara itu Nusantara itu BINUS ya. BINUS. Ya BINUS sudah menjalankan. Nah pemerintah kelas jauh ini membuat syarat-syarat tertentu. Syaratnya itu saya lupa syaratnya itu ada syaratnya. Mungkin juga di UT berlaku itu. Saya nggak paham karena saya sebetulnya baru aktif, cuman saya gatel aja ingin menceritakan kondisi. Tapi memang dari BAN itu sekarang ada perubahan keinginan lah dari kementerian ini. Walaupun menurut saya memang ini pun budaya tidak cukup dengan menterinya, tapi perlu kebersamaan dengan para politisi juga dengan seluruh stakeholder pendidikan. Misalnya beberapa kali ini sekarang akan terjadi regenerasi guru. Makanya sekarang guru itu mungkin akan dikontrakan karena melihat salah satu kelemahan kita ini dari gurunya ya.
guru bukan hanya memiliki kemampuan kemampuan akademik, tapi juga dalam perilaku ini. Makanya sekarang ada sistemnya P3K itu. Ya, dalam rangka menurut saya menyaring atau regenerasi guru menjadi guru yang merdeka, guru yang lebih. Tapi kan ini terkait dengan budaya. Mungkin perubahannya terjadi dalam tahun-tahun ke depan. Termasuk akreditasi juga terjadi perubahan yang dulu berbasis dokumentasi dan lain sebagainya, sekarang udah berbasis performance. Jadi kalau performanya bagus, administrasinya kurang, sebetulnya sekarang harusnya bisa menihilkan atau mengurangi bias-bias itu. Kalau dulu kan kalau dokumennya nggak ada, dianggap tidak bermutu sekolah. Sekarang nggak, performanya ada nggak, buktinya ada nggak, nampak nggak gitu, harusnya begitu. Dan ini juga saya termasuk ke Bu Ice, saya juga bertanya memberikan masukan agar kalau berbasis performan itu, kalau misalnya dokumennya nggak ada tapi pada prakteknya ada, ini harus lebih diutamakan yang justru prakteknya ada daripada hanya berbasis dokumen. Kapan Pak dosen? Sudah tahun 2020. Oh, sudah ke tahun kemarin sudah ya. Tahun 2020 sampai sekarang. Jadi sekarang itu seleksi terhadap A1 juga bisa mendaftar sebetulnya kalau dosen ya, atau dia sebagai ini. Jadi sejak 2020 ada perubahan paradigma itu, dan mereka sangat welcome karena para dosen tentu kritik ya. Saya kemarin juga saya angkatan dengan dosen dari UIN ya, dosen UIN Sunan Kalijaga ya, dosen S2 di Kalijaga, kemudian sama-sama satu grup dengan saya, beberapa dosen yang ada di seluruh Jawa Barat ini. Ini kebetulan SMP saya ini di SMP di Andalus itu untuknya kedua kalinya. Dulu sudah sempat akreditasi. Nah, ini tahun ini akreditasi. Apakah dengan performa itu, Pak dosen? Ya, kalau berbasis sekarang performa. pasti dengan performa itu. Nanti kita harus lihat ya. Saya tidak mengatasnamakan asesor ya, atau tidak mengatasnamakan Ban PT, tidak. Ini pribadi tentu. Dosen juga bisa salah. Nah, sebab saya tidak boleh mengatasnamakan itu. Sebab menurut saya gini. Jadi performa itu harus ada bukti. Yang terpenting itu bukti. Bukti memang bisa berupa dokumentasi atau dari hasil wawancara. Model itu dari kita itu tidak didapatkan hanya dari foto saja atau dari dokumen, dari tanda tangan orang mengikuti apa gitu misalnya. Tapi dari wawancara nanti itu. Wawancara itu semacam triangulasi ya. Ini benar nggak melakukan ini gitu. Kalau benar dan itu dokumennya tidak ada ya. Tapi kita yakin benar gitu. Itu harus kalau A misalnya iya gitu. Walaupun dokumen tidak ada gitu. Kalau dulu kan nggak, dokumen harus ada gitu. Nah sekarang berbasis performa, walaupun dokumen ada, terus asesornya menilai itu tidak menjadi rendah, itu bisa turun. Gitu. Nah sekarang benar-benar berbasis performa. Gitu, ya. Ada 3-4 kriteria: mutu lulusan, mutu guru, dan manajemen sekolah, dan terakhir itu proses pembelajaran. Dan itu semua berbasis pada performan ya. Jadi bagaimana kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Cuman kan masalahnya yang kita kritik itu tadi itu, seperti yang di UT di mana itu bagaimana ini indikator ini ya. Dan sampai sekarang tapi kalau UT sih bukan, saya kan SMA dan SMP aja ya, SD, SMP. Jadi sekarang tuh seorang asesor tuh bisa masuk ke tingkatan SD, SMP, SMA gitu kalau sekarang itu. Kalau dulu enggak, yang SD gitu, SMP, SMA. Sekarang enggak. Asesor sekarang untuk sekolah dan madrasah bisa masuk ke 3 ranah itu. Dari saya saja mungkin. Terima kasih, sudah jam 15 ya. Terima kasih, agak hangat dan agak semangat nih saya ini dalam kelas ini. Dan mungkin saya juga dapat hal yang baru dari Pak Ustadz Fatur Rahman dan Ibu Wiwik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika kurang berkenan karena ini tidak bisa menampilkan muka saya. Tapi insya Allah suara saya mewakili juga ya. Terima kasih Pak Satid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Ya, siapa Ainun, Surip, semuanya. Ya, Saudara Arifin, silakan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga ayanda disegerakan. Jazakumullah.